Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Atika Nurfaizah, dan Tria Handayani, Vivi Handayani, dan Adrika Laili Surimuna. Kami ingin mempresentasikan materi kami, yaitu teori penawaran Islam. Kemudian langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teori penawaran Islam. Dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam pada dasarnya yaitu segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 32-34. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu dan pada saat tertentu. Semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin besar jumlah produk yang ditawarkan. Arti lain dari penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Pada umumnya, teori penawaran dalam ekonomi konvensional memiliki dua bentuk teori, yaitu yang pertama, teori penawaran produsen tunggal. Apabila faktor yang kita anggap konstan dalam memperoleh jadwal penawaran dan kurva penawaran yang termasuk syarat dari ceteris paribus berubah, maka seluruh kurva penawaran akan bergeser. Kemudian yang kedua, teori penawaran pasar. Faktor dari suatu komoditi memberikan jumlah alternatif dari penawaran komoditi dalam periode waktu tertentu pada berbagai harga alternatif oleh semua produsen yang ada dalam pasar. Kemudian faktor-faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam produsen yang dapat diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadat, gharar, maisir, dan transaksi riba. Mafsadat, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di kurva penawaran harus ada harga yang dilambangkan P dan kuantitas barang yang dilambangkan Q. Kuantitas yaitu jumlah barang ya. Kurva penawaran ini akan naik ke atas kanan. Selanjutnya, perubahan penawaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pergerakan sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan harga komoditas tersebut dan pergeseran kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor lain di luar harga komoditas itu sendiri. Nah, di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga. Selain mempengaruhi penawaran, ini juga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Kelima faktor tersebut yaitu yang pertama, harga barang lain. Harga barang lain yaitu dalam teori permintaan, barang-barang ada yang saling bersaingan satu sama lain dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi barang ini akan bersaing, barangnya itu sama,
tapi merek, harga, atau yang lainnya itu berbeda. Jadi di dalam memasarkan barang itu akan terjadi persaingan. Lalu barang-barang seperti itu nantinya akan menimbulkan pengaruh yang penting kepada penawaran suatu barang. Contohnya dalam harga barang lain ini yaitu adanya kenaikan produksi dari luar negeri, maka buku tulis yang diimpor akan bertambah mahal. Beberapa konsumen buku tulis impor sekarang akan menjadi lebih memilih dan membeli buku tulis buatan dalam negeri dan menaikkan permintaan terhadapnya. Kenaikan permintaan ini yang nantinya akan memberi dorongan kepada produsen dalam negeri untuk menaikkan produksi dan penawaran buku tulis. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi ini merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Karena pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga faktor-faktor produksi ini akan menaikkan harga atau biaya produksi. Di beberapa perusahaan, kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya dan mereka mengalami kerugian. Ini dapat menimbulkan penutupan usaha atau yang biasa disebut dengan gulung tikar, dan jumlah penawaran barang akan menjadi semakin berkurang. Selanjutnya, biaya produksi. Dalam biaya produksi ini, kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Biasanya, produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, yang berarti penawaran barang akan semakin berkurang. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Di dalam teori ekonomi, itu biasa dimisalkan perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan. Dengan misalnya, perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas produksinya secara maksimal, tetapi akan menggunakannya pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungannya. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan banyak yang mempunyai tujuan. Tujuan perusahaan itu akan berbeda-beda. Namun, tujuan tersebut akan menimbulkan efek yang berbeda juga terhadap penentuan tingkat produksi. Dengan tujuan tersebut, penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya sekiranya terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tingkat teknologi. Tingkat teknologi ini menjadi peranan yang sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kemajuan teknologi ini dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang dan menciptakan barang-barang yang lebih baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi akan semakin murah. Dengan adanya efek tersebut, dengan adanya tingkat teknologi ini, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada total cost dan marginal cost. Fungsi dari total cost atau biasa yang disebut TC ini menunjukkan setiap kombinasi input dan untuk setiap tingkat output minimum tingkat cost yang muncul adalah TC sama dengan TC atau total cost sama dengan total cost. Meskipun fungsi total cost menggambarkan secara menyeluruh biaya yang harus dikeluarkan, namun lebih mudah dalam kaitannya dengan kurva permintaan bila analisis biaya dilakukan pada biaya per unit. Dalam biaya per unit ini ada dua konsep yang dikenal, yaitu konsep yang pertama average cost, yang kedua marginal cost. Average cost sendiri yaitu biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan secara matematis atau biasa disebut
ATC average total cost sama dengan total cost per kuantitas. Dan yang kedua marginal cost. Marginal cost sendiri yaitu tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output. Secara matematis ini marginal cost biasa ditulis dengan MC, marginal cost sama dengan MC sama dengan OTC dibagi kuantitas. Jadi fungsi total cost ini diturunkan dari total produksi dan fungsi marginal cost ini diturunkan dari fungsi total cost. Begitu pula pada average cost yang diturunkan juga dari fungsi total cost. Marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Untuk setiap tingkat harga di bawah minimum AVC, jumlah yang ditawarkan adalah nihil. Pada tingkat harga yang sama dengan AVC, jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Untuk setiap tingkat harga di atas AVC, jumlah yang ditawarkan digambarkan oleh kurva MC. Misalnya, pada tingkat harga sama dengan ATC, jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Jadi kurva penawaran adalah kurva marginal cost yang di atas AVC. Producer surplus. Producer surplus adalah jumlah yang diterima penjual dikurangi biaya yang dipikulnya. Producer surplus merupakan selisih antara total revenue dengan total variabel yang dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, cara sistematis. Total revenue adalah hasil kali P dengan Q, dan untuk total variable cost adalah hasil kali AVC dengan Q. Producer surplus, TR dikurangi TVC, PQ dikurangi AVC kali Q. P min AVC dikali Q. Cara kedua. Cara lain untuk menghitung producer surplus dengan memperhatikan bahwa variable cost untuk memproduksi satu unit output yang sama dengan marginal cost pada output satu unit. Tetapi, jika variable cost memproduksi 2 unit output yang sama dengan marginal cost ditambah dengan satu output dan 2 jumlah marginal cost dan seterusnya, sehingga menghasilkan VC Q sama dengan MC1 plus MC2 plus MC3 dan seterusnya sampai MCQ. Selanjutnya yaitu pengaruh zakat dan pajak. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang ada pada ajaran Islam. Zakat menurut istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pengaruh zakat dalam penawaran dapat dilihat dari dua sisi pengamatan, yaitu 1. Melihat pengaruh terhadap kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contoh, zakat perniagaan. Yang kedua, pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari segi mustahilnya terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal, yaitu nisab dan haul. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya apabila hisab dan haul sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Jadi, dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit penjualan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Dengan demikian, mustahik produsen yang mempunyai kewajiban zakat perniagaan dapat menawarkan barang dan jasanya dengan biaya yang lebih kompetitif. Akibatnya akan meningkatkan penawaran. Pada kurva penawaran yang ada, maka kurva akan bergeser ke bawah yang dikarenakan adanya dukungan dana zakat produktif tersebut.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budget fair, fungsi penerimaan, dan fungsi retribusi pendapatan. Para ulama bersepakat bahwa pajak bukanlah sistem pungutan dalam Islam, namun beberapa ulama membolehkan pajak yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Tidak ada sanksi kepada bagi yang tidak mau membayar. Hal tersebut diperbolehkan karena termasuk kategori infak, hadiah, hibah kepada pemerintah. Ketika pajak dalam Islam dikenal sebagai beban, ribah, ia merupakan pungutan tambahan yang bersifat sunnah selain zakat yang wajib. Sebagian orang meyakini bahwa zakat dan pajak adalah hal yang sama, sehingga ketika mereka sudah membayar pajak, mereka beranggapan sudah membayar zakat. Kewajiban berzakatnya sudah gugur. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Sekalipun ia sudah membayar pajak, kewajiban zakatnya tetap ada dan harus ditunaikan. Sebab zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda. Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT kepada umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ketentuannya, zakat diatur oleh Allah sendiri dan Rasul-Nya, sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Karena itu pemerintah yang membuat kewenangan untuk mengurangi beban pajak dalam keadaan atau kasus tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.